Tadi kan Nona bilang bahwa Bunda bukan NTT. orang NTT, tapi Bunda kepengen mati-matian untuk NTT, mengabdi untuk betul. NTT. Nah, come on orang NTT. Iya. Where are you guys? Yang bukan NTT aja udah segigi dan secinta ini, gimana Berarti kita yang orang NTT harus wajib lebih. berkali-kali lipat daripada Setuju. Bunda. Nah, kita mau bahas juga nih, Bunda juga seorang wanita karir. Wanita karirnya seperti apa? Bunda juga seorang anggota DPR RI di Komisi 4, betul? Dan juga seperti yang tadi sudah disampaikan, Bunda mengemban posisi Ketua Dekranasda NTT, Ketua PKK NTT, dan juga seorang istri Gubernur NTT. Penasaran gimana sih karir politik Bunda itu diawalinya seperti apa? Oke, awalnya itu jujur saja Bunda tidak pernah menghayal dari dulu, karena Bunda ingat persis bahwa waktu pacaran dengan Victor Leskodat yang suami sekarang, dengan Bapak Gubernur, iya kan? Dulu itu Victor Leskodat itu di Jakarta itu kan tinggalnya di tempat pemulung, iya kan? Orang yang memang backgroundnya susah, datang untuk merantau di Jakarta, menjadi orang yang orang bilang bahwa dia itu preman, padahal debt collector, ya kan? Seperti itu. Jadi waktu itu Bunda nggak pernah nyangka kalau dia itu akan menjadi Gubernur Nusa Tenggara Timur sampai CS, ya kan? Bunda cinta dia memang karena tulus, kepengen supaya sisa hidup Bunda itu bersama dia, ya kan? Dan karena Victor Leskodat sangat mempunyai karakter yang Bunda naksir kagumi. langsung, yes, kagumi. Jadi seperti cinta itu. buta dulu yes, ya Bunda. Cinta buta dulu. Setelah itu dalam perjalanan Bunda melihat bahwa seorang sosok Victor Leskodat, suami ini, beliau ini mempunyai hati, mungkin orang melihat bahwa Victor Leskodat seperti kayak orangnya berangas, ya kan, keras gitu ya. Tapi jujur saja di balik seorang sosok dia itu, Bunda merasa hatinya sangat tulus sekali. Ya. Jadi begini Non, waktu dia mau calonkan gubernur yang kali ini, boleh tanya anak-anak gitu, Bunda demo di depan dia. Bunda larang untuk tidak mau. Menentang karena, ya? Menentang dong. Karena Kenapa? Bunda jujur saja saya dengan 3 putra yang ganteng tuh sama suami lagi nikmatin hidup. Setiap hari keliling-keliling ini Bisa hari liburan. pagi ini hari mau sarapan di Singapura, siang mau ke Hong Kong, aman-aman aja buat kita. Seperti itu. Jadi nikmatin lebih ya agak selfish sih untuk diri sendiri. Seperti itu. Saya pikir ngapain untuk balik ke Nusa Tenggara Timur. Karena mungkin waktu saya merasa aduh masa mesti korbankan diri untuk kesini sih, kan begitu. Kehilangan ya kan? berbagai kemewahan di sana ya. Terus habis itu kan tetapi dia jawab, suami itu jawab satu hal, dia bilang, Jul, gue tuh dulu orang susah dari Pulau Semau, ya kan? Mungkin Pulau Semau orang lain juga nggak tahu di mana, ya kan? Nah dulu susah itu saking susahnya tuh makan nasi aja tuh Senin Kemis, ya kan? Maksudnya dalam arti nggak punya uang untuk beli beras, seperti itu. Terus sekarang puji Tuhan setiap hari nih di Jakarta nih kita keluar masuk bintang 5 nih untuk makan, yang berkelimpahan, ya berkecukupan lah, ya kan? Terus tapi hati gue tetap tertegur terus. Karena masyarakat Nusa Tenggara Timur potensinya ada, tetapi kenapa masih teriak nasib tak tentu nanti Tuhan tolong, seolah-olah miskin, ya kan? Padahal, Sehingga saya melihat ketulusan seorang Victor Leskodat itu membuat saya feeling guilty kalau saya sebagai istri tidak mensupport. Kayaknya dia masuk surga, gue masuk neraka kali ya kalau tidak support, karena ketulusan dia itu. Jadi saya lebih bahwa oke, kalau gitu saya harus dukung sebagai istri, dan anak-anak puji Tuhan juga dukung untuk itu. Dan tapi saya perjanjian sama Victor Leskodat, saya bilang oke, boleh, kita akan dukung, saya akan kerja, fight benar-benar, tetapi kita nggak boleh rem ya, saya bilang itu, harus gas terus. Makanya nggak pernah kenal tanggal libur, karena harus gas. Karena kan waktu duduk kan cuma 5 tahun nih, harus buat banyak, maksimalkan lah ya Bun. Supaya nggak rugi dong, korbanin Jakarta aja untuk datang sini, rugi dong kalau nggak berbuat apa-apa. Seperti itu. Jadi itulah yang membuat Bunda mulai berkecimpung di dunia politik, dengan juga mulai pengabdian itu mulai jalan, dan khususnya NTT. Jujur saja secara partai Bunda tuh semestinya bisa
ditawarkan untuk ke provinsi lain untuk menjadi pejabat partai di provinsi lain, tetapi Bunda tidak mau karena saya bilang hati saya memang terpanjang untuk Nusa Tenggara Timur. Yes. Siap. Jadi kurang lebih berarti Bunda terinspirasi juga dong dari Bapak karena kecintaan Bapak Gubernur terhadap NTT. Bunda juga jadi awalnya merasa bahwa karena dia punya hati begitu tulus, saya harus dukung sebagai istri. Tapi dalam perjalanan itu saya sudah menganggap bahwa itu, dan NTT jujur saja mungkin kalau dihitung secara materi kekayaan enakan di Jakarta atau di sini ya enakan di Jakarta. Tapi secara hati ya kan, ini jujur saya Bunda tidak, ini bisa ngeliat dari Bunda bukan punya pencitraan ini, bukan pencitraan tapi memang jujur kayak ketenangan hati untuk, karena orang desa, kita bisa melihat orang-orang desa tuh senyum loh. Betul. Ya kan? Itu Mama mau penangis ya? itu, padahal saya pergi kasih mengangkat tenun nih, ya kan? Sampai mau nangis gitu loh. Tetesan air mata itu begitu mahalnya seperti itu. Jadi itu membuat kepuasan hati tersendiri ya. Dan itu menurut saya itu sesuatu yang saya tabung, ya kan? Untuk saya setelah Tuhan panggil, ya kan, keberadaan saya ada di mana Tuhan yang tentukan. Yes. Betul. Sangat-sangat inspiratif, dan banyak mungkin teman-teman yang nggak tahu sebelum Bunda terjun ke dunia politik, hal-hal apa aja yang Bunda lakukan selain ada actually Bunda pengusaha. Oke. Yes, Bunda punya pom bensin, Bunda punya SPBE, ya kan. Dan keluarga Sutrisno itu semua kami semuanya 5 bersaudara sama papa mama semua pengusaha. Di Jakarta ya Bunda? Di Jakarta semua, yes. Ya kan, memang kami dari kecil itu sekolahnya udah di luar negeri. Memang untuk terusin bantu papa semestinya. Seperti itu. Yes. Jadi Bunda ini kalau nggak salah SMP dan SMA-nya itu di Singapura. Saya SD, mulai dari SD sampai SMA itu di Singapura, ya kan, sampai O level. Abis itu saya ke Amerika, ya Arlington, Texas. Saya kuliah di sana 3 tahun setengah dan balik langsung bantu papa, semestinya di usahanya, ya kan. Tetapi karena kenal sama Victor Leskodat, agak tidak disetujuin karena takut ya, papa pikir bahwa orang NTT tuh kan keras-keras, kasar-kasar, tak gue dijadiin sansak lagi, dipukul, ya kan. Padahal Victor Leskodat sayang sekali sama saya, nggak pernah saya tersentuh juga, ya kan, seperti itu. Jadi waktu itu sempat ada seperti itu, dan namanya saya kan keturunan Chinese ya di Jakarta. Jadi mama papa khawatir saja anaknya kenapa-napa, tapi mama papa sekarang mantu yang agak paling dekat adalah Victor Leskodat malahan sekarang. Jadi benar-benar beda banget dulu dengan sekarang ya. Jadi karena dibukti nyata lah, dibukti nyata dengan sepak terjang Victor Leskodat dari debt collector sekarang terus pelan-pelan, dan beliau itu orang yang sangat jaga nama kan, seperti itu. Ya, jadinya pergaulan beliau juga di Jakarta sangat luas, ya kan, mempunyai koneksi. Itu satu-satunya alasan kenapa Victor Leskodat mau bangun NTT, bukan karena dia modalnya kosong, tetapi dia punya kemampuan untuk koneksi itu. Buktinya salah satu adalah kita dicintai Jokowi kan. Oh betul. NTT sangat dicintai Jokowi. Betul. Bangga. Dengan segala posisi dan juga tanggung jawab yang Bunda pegang, itu berat nggak Bun? Pernah nggak berasa sih, aduh capek juga ya, ternyata udah pindah ke Kupang, menjadi istri gubernur, menjadi anggota DPR RI, dan segala posisi ketua-ketua yang Bunda emban, pernah nggak merasa capek dan aduh pengen jadi orang normal aja? Sebelum jadi istri gubernur saja, Bunda tuh awalnya dulu itu sempat capeknya begini, karena walaupun di Jakarta itu orang NTT banyak sekali waktu itu di rumah, ya kan, mengajarin orang Nusa Tenggara Timur, mohon maaf sekali nih ya kalau orang Nusa Tenggara nggak bisa satu kali, harus berkali-kali kan. Aku seperti setuju. Itu ya, setuju juga kan. Nah tetapi Bunda awalnya dulu stres tuh, ya kan, waktu sabarnya harus ekstra Bunda. Sabar, dan tapi sekarang karena Bunda mau awet muda, jadi Bunda dari dulu tuh sebelum nikah sama gubernur saja sudah berkecimpung dengan orang NTT itu saja. Bunda sudah membuat diri sendiri hobinya apa? Hobinya adalah 2, hobi sabar sama hobi tidak putus asa. Dengan itu Bunda menikmati hidup dan bisa jadi awet muda sekarang. Tetap stay happy. Yes, stay happy. Dan Bunda nggak kaget lagi kalau seandainya udah menjabat ini kan, semestinya it's nothing new to me, gitu loh, ya kan? It's nothing new to me karena memang sudah berurusan dengan orang Nusa Tenggara Timur sebelumnya, dan sudah terbiasa dan sudah menganggap hobi, dan sekarang hanya sayapnya aja yang lebih luas melayani kemana-mana. Tetapi jujur saja Nusa Tenggara Timur itu orang-orangnya Bunda sangat sukanya begini.
Kayak contoh, Bunda ini sebagai istri gubernur kemana-mana nggak bawa protokol yang terlalu ribet-ribet. Karena kenapa setiap kali kemana itu orang NTT Disambut, itu walaupun kita nggak kenal, dia menganggap kita tuh keluarga loh. Iya, So nyaman betul. banget gitu. Jadi Bunda ke desa-desa segala macam nggak Iya. sewa mobil sama supir, ayo kita jalan seperti itu. Sampai sekarang Iya. seperti itu. Itu aku setuju sih, rasa kekeluargaan orang-orang Yes. NTT itu sangat kental. Iya. Jadi kalau ada sesuatu yang ada orang yang berkesusahan pasti nggak kenal pun pasti Yes, bakal dibantuin. dan Bunda merasa bahwa pariwisata kita akan lebih maju dari manapun karena apa? Karena sumber daya manusianya kita itu kekeluargaan itu Sangat erat tinggi. dan so homey. Betul. Jadi orang pariwisata yang tidak dia datang pun dia datang tuh dia merasa so homey ya, dia will nikmatin Betul, seperti itu betul. dan they will spend a lot of time in Nusa Tenggara Timur. Yes. Setuju Bun. Kalau misalnya ada yang nanya, secinta apa sih Bunda sama NTT? Oke. Secinta apa? Iya, bukti konkretnya kayak Oke. Yang pasti adalah pertama waktu awal itu saya jatuh cinta sama seorang sosoknya. Karena orang NTT itu laki-lakinya penuh dengan karakter. iya. Oke, itu menantang betul. sekali buat Kayak Bunda dan challenging ya, jatuh kayak ini challenging unik dan banget Bunda nih jatuh cowok nih. cinta ke Victor Laskodat. Tapi di dalam perjalanan itu ya kan karena beliau punya hati itu pengabdian dan Bunda merasa juga nyaman di NTT, Bunda itu kepingin melakukan banyak hal untuk itu. Sehingga Bunda tidak punya waktu lagi untuk merasa bahwa lelah lah Iya. atau capek, putus asa atau ini tidak gitu loh. Memang butuh proses segala sesuatunya ya kan karena kita tahu bahwa NTT sekian puluh tahun, 60 tahun lebih sekian dalam tanda kutip mohon maaf copy pastenya itu, tapi sekarang ini kan ada dobrakan-dobrakan yang bangunin yang kita dijulukin tuh out of the box itu ya kan. Sehingga memang itu butuh proses, tapi Bunda melihat bahwa NTT itu bisa. Jadi gubernur membuat slogan bangkit dan sejahtera itu bukan sesuatu cuma slogan doang. itu bisa tercapai, Betul, tapi memang butuh kolaborasi, ya kan seperti itu. Butuh pemimpin yang emang Iya. mau untuk Yes, meningkatkan. tadi kan Nona bilang bahwa Bunda bukan NTT. orang NTT, tapi Bunda kepengen mati-matian untuk NTT, mengabdi untuk betul. NTT. Nah, come on orang NTT, Iya. where are you guys? Yang bukan NTT aja udah segigi dan secinta ini, gimana Berarti kita yang orang NTT harus wajib lebih. berkali-kali lipat daripada Bunda. Betul. Oke. Kalau dengan begitu saya yakin dengan cepat, dengan cepat NTT akan bangkit dan menuju sejahtera. Aku jadi lebih terinspirasi buat apa ya, buat pengen banget sih bantu NTT di bidang aku. Dan Aku kan wajib, bidang wajib, yes. Jadi Ini hari kalian ini wawancara Bunda boleh, tapi abis itu kalian mesti berkarya, ya Siap. kan? Pasti, Bunda. Yes, untuk suaminya lebih besar lagi. dan Siap. berkarya untuk NTT gimana kita bisa di bidang kita masing-masing ya, Siap. kita meningkatkan Siap. kualitas ekonomi di NTT juga. Yes. Sekarang Bunda sebagai sosok Bunda NTT 1 dengan cintanya terhadap NTT bahkan sebelum menjadi Bunda NTT 1 pun, nanti kira-kira kalau setelah tidak lagi menjadi Bunda NTT 1, apakah rasa cintanya masih tetap sama Bunda? Well, actually itu pertanyaannya simple dijawab karena jujur saja butik Levico Tenun NTT Sebelum saja ya. itu sebelum Bunda Sebelum, menjabat betul. dan boleh dicek bahwa di tenunnya tersebut itu memang sama pengabdiannya dengan Dekranasta itu adalah kopian dari Levico Levico. tersebut dan di situ itu kalau jujur kalau dihitungin secara pengusaha Bunda hitung, Levico itu tidak bisa untung. Untung pun nggak bisa untung karena tenunnya cuma ngambil untung 50.000 hanya untuk dia datang dikirim transport datang. Jadi semestinya itu untuk lebih banyak promosi. Jadi waktu Bunda belum segini mendalami tentang NTT saja, Bunda memang sudah mulai berbuat gitu loh. Jadi sekarang apalagi dengan 5 tahun Bunda ini 2023 habis ini, terus Bunda sudah makin belajar dan makin Mengerti mama penenun makin tetesin air matanya lebih banyak lagi. Terus makin masyarakat semangat ya. anak muda kalian lebih semangat seperti ini mau buat NTT. Itu makin membuat Bunda akan lebih beban lagi semestinya. Harus berbuat terus, ya kan? Doakan saja sehat terlalu dan bisa berbuat banyak untuk Amin, NTT. kita pasti doakan. Terus siap. Setuju. Siap. Ini aku tadi penasaran, Bunda kan setiap hari katanya keluar rumah pasti pakai baju tenun dan aku lihat tuh beda-beda terus. Kalau boleh tanya koleksi tenun Bunda tuh sebanyak apa sih? Nanti Terus kapan-kapan kayaknya kalian mesti ke Jakarta kali Aduh, ya. Ke pengen. butik Levico karena itu situ ya, Bunda? itu buat Bunda punya tenun baju pakaiannya nggak bisa taruh di rumah. Kebanyakan. Karena kamar anak-anak pasti akan terpakai. Kebanyakan, ya kan? Sehingga Bunda taruh di butik itu memang banyak sekali. Bunda hampir memang pakai baju tidak pernah ada yang sama kedua betul. kali.
Aku notice nggak pernah ada yang sama guys, benar-benar selalu Karena beda. setiap bulan itu hampir setiap hari ya ada aja desainer-desainer, teman-teman desainer yang bikinin Bunda bajunya, Oh, ya kan, oke. dan Leviko juga bikin bajunya. Nice. Karena apa? Untuk menjadi ikon dan menjadi promosi Iya, ya. betul, Jadi betul. iklan berjalan semestinya Iya, non. jadi gitu paling loh. gampang tuh sebenarnya Bunda Iya, sendiri yang pakai. yes gitu loh, ya kan. Betul. Dan memang juga puji Tuhan non, kebetulan Bunda ini badannya ini sesuai dengan ya kalau dibilang Model model bisa enggak, lah, ya, ya Bunda. boleh lah model Boleh palsu, lah. model palsu. Kata anak-anak model palsu mami, ya kan. Kebetulan ukuran baju Bunda itu bisa banyak sekali presenter-presenter TV, pakai. artis-artis, putri-putri yang mereka boleh datang ke butik untuk memakai Pakai. tenun NTT-nya. Ya, jadi semestinya Sekalian promosi. baju yang Bunda ini malah sebagian mereka udah pakai duluan, Bunda belum pakai. Pakai. Yes, Oh, seperti oke, itu. oke. Jadi kita berinovasi terus tentang fashion ya supaya makin menarik kan ya. Buktinya kan Nona narik perhatian Nona kan melalui Iya. Instagramnya, Benar, benar. bajunya keren-keren dan Keren-keren. segala macam yes. Dari supaya mulai jadi dress, mau kan. Yes, iya. ya. Jadi ternyata tenun itu kalau kita olah dengan baik bisa jadi baju-baju yang keren banget kayak Yes. outer, dress, Yes. sampai Bunda sekarang lagi pakai Ini kayak sarung. Yes, sarung. Ini aja keren asal stylingnya kita Yes. bisa tinggal styling sendiri gitu. Yes, yes. Nah Bunda, dari tadi kan kita udah bahas tentang kecintaan Bunda terhadap NTT, terus karir politik Bunda juga. Kita pengen tahu deh, gimana di tengah kesibukan Bunda ini, Bunda membagi waktu antara karir, keluarga, dan ya ngurusin anak-anak dan suami. Oke, Seperti oke. apa? Bunda nggak akan tipu dan bohong bilang bahwa Bunda sempurna, ya kan? Mungkin di karir ini kalau usaha Bunda itu sudah karena udah ada sistem sehingga usaha Bunda ini di Jakarta pun dia berjalan karena sudah ada sistemnya, ya kan? Dan kalau untuk karir politik dengan pengabdian untuk NTT ini kan Bunda turun tangan langsung. Seperti itu. Jadi memang memakan banyak waktu, waktu. ya, pikiran dan Betul. tenaga. Untuk keluarga khususnya kalau suami ya kan udah pasti juga beliau itu sangat mengasihi Bunda banget, yang nggak ada nuntut yang mana lu harus ada. lu yang masak ya Oke, kan, oke. makanannya harus lu punya gitu. Udah No, no. mandiri juga ya Udah Bapak mandiri ya? juga karena dia tahu bahwa dua-dua kita mempunyai hati pengabdian, Pengabdian ke NTT. sehingga maksudnya karena gini, kemana-mana juga Bunda nggak bisa bareng sama dia selalu bareng-bareng. Kenapa? Karena NTT begitu luas, Luas. Medan begitu berat. Kalau kita bareng-bareng terus, kapan kita bisa selesai sapu ke NTT? Jadi seperti bagi itu. tugas lah istilahnya. Bagi tugas seperti itu, ya kan. Terus habis itu juga kalau khusus untuk anak-anak, puji Tuhan anak Bunda punya 3 putra, Putra. laki semua. Oke. Tuhan atur supaya Bunda paling cantik di rumah Wah, sih, siap. ya kan? Aku- Iya kan? Paling Jadi- cantik, paling awet muda semuanya. Yes, semuanya deh. di rumah. Nah, terus habis itu anak-anak 3 ini puji Tuhan dari kecil itu memang mereka sangat mandiri karena mereka itu dididik oleh Bunda itu harus mandiri. Ya kan, karena Bunda juga dididik kan dulu mandiri. Jadi umur 8 tahun tuh udah di Udah luar negeri keluar, sekolahnya kan, betul. seperti itu. Jadi itulah yang Bunda pernah diajarin oleh papa mama itu, Bunda ajarin ke mereka. Tapi karena sekarang teknologi juga sudah canggih, contohnya kemarin ini kan mereka sekolahnya di China dan segala, itu hampir hari-hari video call, Oke. pakai Skype, pakai Iya, Zoom, iya. seperti itu. Jadi mereka malah bilang, Mam, kayaknya gue nggak pernah lihat, nggak pernah rasa lu jauh deh, Mam, lu tiap hari Selalu telepon ya telepon. katanya, selalu telepon gitu loh. Dikit-dikit video call, Dikit-dikit apalagi sekarang video udah call. gampang WA Yes, kan. yes, seperti itu. oke. Dan mereka juga puji Tuhan mempunyai anak yang sangat mengerti. Oke. Karena waktu papanya mau maju itu pun kami semua dikumpulin, duduk bersama, doa bersama, duduk bersama untuk bahwa kita siap tidak ini untuk itu, ya Karena kan? Pasti banyak ada yang harus dikorbankan, nggak kan? mungkin Bunda sempurna, oke? iya, betul. Waktu Bunda nggak akan mungkin 50-50 aja pasti akan ada plus minusnya. Minusnya. Oke, Bunda nggak mau munafik itu, ya kan? Tapi Bunda selalu usahakan, contohnya sekarang anak-anak lagi online dan libur, jadi mereka semuanya ada di sini. Oke, uh, jadi bisa untuk bareng-bareng. bareng-bareng, seperti itu. Mungkin pagi sampai sorenya tidak, tapi malamnya kita main main kartu bareng, Oh, ya kan? Tapi nggak gitu. judi, main kartu bareng, ya kan? Terus habis itu nanti kita cerita-cerita tentang Oke. kejadian dan segala Jadi macam. masih sering ngobrol malam-malam bareng-bareng anak-anak itu. Iya, sering masih ya? sering ngobrol, yes. Tapi memang anak laki-laki kayaknya nggak kayak Nona, ya kan? Karena di rumah Lebih terus. cerewet gitu Oh, kan. iya. Nah, Bunda juga bikin aturan ke mereka bahwa
bahwa kayak sekarang kan anak-anak main game toh, Iya, kita nggak batas diladenin udah waktu. pakai ininya langsung kita nggak diladenin. Aduh, bener-bener. Terus Bunda bilang bahwa gini, main game ada boleh, tetapi sekolah udah paling penting, ya kan? Waktu keluarga lagi duduk cerita ngobrol itu karena waktunya sangat langka dengan sangat susah untuk dapat, sehingga kita gunakan dengan baik. Tapi puji Tuhan, anak-anak juga sangat Mandiri kompak, dan kompak ya. sangat kompak. Wah, hebat banget. Jadi pastinya nggak mudah buat bisa meluangkan waktu untuk keluarga, karir, dan tetap menjalankan bisnis. Tapi ya Bunda di tengah segala keterbatasan itu yang memberikan maksimal untuk semuanya ya. Ya, berusaha dan Berusaha, dibantu dengan betul. doa. Iya, Siap. betul sih. Yang Kekuatan. penting sehat-sehat Yang biar penting Bunda sehat. bisa terus. Yang penting actually kesehatan. Non. Serius. Di tengah pandemi COVID-19 ini banyak para pelaku UMKM yang sangat terdampak. Mungkin penjualan mereka turun dan berbagai hal lainnya. Nah, dari Bunda sendiri kira-kira tanggapan Bunda terhadap kondisi seperti ini gimana, dan kedepannya hal-hal apa aja yang pengen dilakukan untuk membantu para UMKM ini? Oke, kalau khusus untuk Nusa Tenggara Timur, menurut Bunda pandemi COVID ini lebih ke kesehatan yang terdampaknya. Tapi kalau untuk ekonomi usahanya itu semestinya kan selama ini NTT begini-begini saja. Nah, Bunda merasa ada hikmahnya di pandemi COVID ini sebagai ketua Dekranasda itu lebih membenahi diri di dalam. Oke, contohnya Bunda di toko ini, Bunda kepengen menjadi one stop shopping of everything keunggulan NTT ada di sini, ya kan, seperti itu. Sehingga bukan hanya dari tenunnya, juga dari kulinernya, dari potensi yang tadi bilang kelor, kopi, kan kita tahu kopi kita udah terkenal nih, NTT, ya kan. Nah sekarang kan banyak sekali contoh kayak kuliner-kuliner serba kelor atau serba kopi, ya kan, madu dengan ikan, abon ikan dan segala macam. Itu kan kita tahu potensi kita, ya kan. Tapi kita sering tahu bahwa UMKM ini kan selama ini mereka itu karena modalnya kurang, terbatas, terus tidak dibina dengan baik, sehingga mereka itu mungkin rasanya udah oke, hanya kemasannya nggak oke, packagingnya, ya kan, terus izinnya untuk Badan POM, PRT dan segala macam. Nah, di kesempatan tahun ini, mumpung pandemi masih berlangsung, Bunda lebih membenahi para UMKM-nya, sehingga pada saat nanti bersyukur kalau tahun depan sudah mulai pulih pariwisata semuanya, kita sudah mempunyai produk-produk yang siap. Jadi contoh, ada kopi yang sekarang ini kita tahu banyak pelaku kopi dari 12 kabupaten, NTT itu ada 12 kabupaten yang mempunyai kopi. Mereka ada pelaku-pelaku kopi yang milenial, sehingga mereka itu selama ini kayak mereka punya roasting apa pakai manual. Jadi kami di Dekranasda, puji Tuhan, Dekranasda itu dan PKK dibantu banyak tentang anggarannya itu dari didukung oleh provinsi, DPR provinsi, ya kan, DPRD provinsi mendukung anggaran kami karena memang nyata kerjanya, sehingga anggaran itulah yang kami pakai untuk perputaran. Contoh nih Non, misalnya ada tenun, ingat gak kita kan di Flores Timur tuh ada yang namanya tiap tahun Samana Santa, Jalan Salib, oke? Dan itu Jalan Samana Santa kan tahun lalu sama tahun ini kayaknya tidak bisa terlakukan. Tahun lalu tuh kasihan mereka kan tidak tahu akan tidak terlakukan, tapi Mama Penenun tuh bikin selendang supaya bisa dijual untuk turis-turis, tetapi tidak ada yang datang dan tidak terjadi itu. Dan Bunda beliin mereka punya tenun-tenun, itu pun membuat mereka tetes air mata bahwa ternyata walaupun di pandemi ini pariwisatanya tidak itu, tetapi kami lah yang akan bukan fasilitasi mereka untuk mendapat standarnya, mereka punya produk-produk, juga kami yang untuk di hilirnya untuk membeli mereka punya tenun supaya ada perputaran ekonomi. Dan salah satunya adalah di sini kami tidak ada yang namanya kami konsignasi, semua ini kami bayar putus supaya ada perputaran di itu. Ya, sekarang puji Tuhan sekarang ini kacang mente dari pisang, keripik pisang dan segala macam sudah yes, termasuk gula semut, ya kan, sampai dengan kita ada nih anti plastik kan, kita mau anti plastik, sedotan nih Non, ada Karang Taruna dari Alor, mereka bikin sedotan dari rumput, rumputnya di Alor, ya kan, untuk ada inovasinya, itu yang kami fasilitasi mereka, seperti itu. Jadi kalau ada turis dari misalnya dari Jakarta atau dari Surabaya yang pengen beli oleh-oleh
khas NTT tinggal datang ke Dekranasda Datang aja ke sini. ya, Memang karena lengkap semuanya ya. Memang selama ini kan turis-turis agak susah. Mereka mau cari tenun ini kemana, tenun ini kemana, tuh ini. Kalau di Nah, sini ini menjadi kumpulin one stop semuanya. shopping, yes. Oke. Bukan hanya itu non, di Dekranasda ini kalau di bawah lantai 1 ini adalah tokonya untuk bisa beli oleh-oleh, dan juga di lantai atas itu adalah galeri non. Galeri bisa turis mau datang untuk tahu bagaimana cara menenun, ada mama penenun non, ada mama penenun ada di atas lantai 2-nya. Terus ada boothnya itu 22 kabupaten kota itu menceritakan baju adat di situ apa, rumah adatnya seperti apa, jadi terus di TV-nya juga ada ditampilkan pariwisata di kabupaten itu apa. Jadi pada saat turis nggak sempat untuk keliling seluruh NTT, dia bisa datang ke Dekranasda lantai 2 untuk berdiri dan lihat, dan dia tahu bahwa ada cerita. NTT ceritanya seperti apa. Jadi anyway, orang datang ke Dekranasda Nusa Tenggara Timur, dia pasti langsung tahu tentang seluruh NTT. Yes. Siap. Benar-benar menurut aku ide yang sangat brilian sih, karena dibikin satu tempat biar turis juga nggak bingung, susah. Kebetulan memang menurut Bunda kan jabatan Bunda tidak kekal. Jadi Bunda kepengen supaya ada sistem dengan sesuatu inovasi yang memang itu standarnya dapat. Dan puji Tuhan tahun lalu PKK dengan Dekranasda sudah mendapatkan sertifikasi ISO 9001-2015. Itu adalah standar internasional yang memang sistemnya dan inovasinya itu sesuai standar nasional, internasional. Oke, siap-siap. Wah, jadi benar-benar sangat menginspirasi. Dan tadi kan kita bahas dari A sampai Z, dari karir Bunda, dari kecintaan Bunda terhadap NTT, dan mungkin sekarang kita udah bahas tentang pelaku-pelaku UMKM yang sudah Bunda bantu lewat Dekranasda maupun dari sebagai ketua PKKK. Nah, mungkin penutup aja nih Bunda, kira-kira ada pesan untuk para generasi muda, mungkin khususnya para wanita, untuk kedepannya memiliki kecintaan terhadap NTT seperti apa, dan mungkin hal-hal apa aja yang mereka bisa lakukan untuk membantu daerah mereka NTT. Oke, baik. Bunda menghimbau bahwa masyarakat NTT harus bangga kita menjadi masyarakat NTT, dan Nusa Tenggara Timur ini sangat mempunyai potensi yang sangat luar biasa yang di depan mata kita. Setiap desa itu ada, tinggal kita mencari potensi itu, kita kembangkan itu, passion kita ada di situ, dengan hati kita kerjakan, sehingga kita pasti bisa mengangkat NTT. Dan pemerintah tidak akan sukses tanpa kolaborasi dari masyarakat. Jadi kami berharap bahwa semangat, jadi menuju bangkit dan sejahtera itu tidak bisa dilakukan sendiri, harus kita bersama-sama. Dan terakhir adalah di pandemi COVID ini, pandemi COVID belum berlalu, ya kan? Jaga imun kita, pangan lokal kita itu ada, ya kan? Kacang-kacangan, kelor dan segala macam, makanlah itu supaya menjaga imun kita, dan selalu jaga prokes, dan harus juga tervaksinasi. Harus vaksin supaya kita mau besok-besok tidak pakai masker lagi. Harus pandemi ini harus kita patahkan. Ya, pandemi ini kita patahkan berarti apa? Harus tervaksinasi. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat dari Bunda. Terima kasih Bunda atas kesempatannya hari ini dan tim podcast untuk for having us. Terima kasih. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu teman-teman.